Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel saya. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara untuk membuat horizontal ataupun vertical arrangement di Figma, yang berarti kita bisa membuat tampilan layarnya itu ketika di play nanti bisa di scroll ke bawah ataupun digeser dari kanan ke kiri teman-teman. Mungkin yang perlu kalian pertama-tama kalian lakukan adalah kalian harus membuka Figma terlebih dahulu seperti ini. Oke, ditunggu ya teman-teman. Kalau udah muncul, ya ini sebenarnya udah ada sih prototipenya, itu kan kemarin juga latihan juga. Jadi kita bisa bikin preview di sini. Kita hapus saja ya. Iklan ini mengganggu aja. Nah, kita bisa klik di sini. Di sini yang di preview di sini. Ini kan di cover ya teman-teman, kita scroll ke bawah. Apakah bisa ya, ini bisa di scroll ke bawah ya, daripada ya kita nggak bisa di scroll ke bawah, ini nggak bisa. Ini bisa di scroll ke bawah. Apakah ini bisa di scroll ke kanan? Nah, ternyata bisa juga teman-teman. Dan ini bisa kita tampilkan gambar kalau kita bisa sudah menyelesaikan bosnya. Jadi kita pause dulu ya teman-teman. Yang pertama-tama kita lakukan adalah mengubah ini menjadi lebih panjang ya. Tampilan screen-nya lebih panjang. Ini kan 917 ya headnya ini, atau kita bisa katakan dirinya, coba kita ubah jadi 1600. Pokoknya yang penting dia tambah panjang aja 2500. Nah, ini kan jadi menjorok ke bawah ini ya teman-teman. Nah, agar lebih enak ngeditnya, kita coba drag semuanya, atau enggak, tidak juga bisa sebenarnya. Tinggal kita ubah tampilan home-nya ini kayak gini, bisa ke kiri ya teman-teman, agak biar agak jauh dari dia. Yang sebelah ini tampilan profile. Jadi ini kita akan semacam bikin scrolling horizontal dan vertikal. Caranya adalah yang pertama-tama mungkin kita bikin yang ininya dulu ya, yang vertikalnya dulu. Ini vertikal apa horizontal ya? Sebenarnya saya lupa ya teman-teman. Oh, horizontal, yang horizontal. Ya, ini horizontal dulu. Kita bikin kotakan. Terus saya mau berapa? Ini kita simetriskan aja. Ini jadi 200. Ini 200 juga. Coba klik enter, atau kekecilan namanya 150. Oh, 150.
dan itu kita bisa copy dengan cara sederhana ya, kita tinggal klik terus alt di sini, alt geser ke kanan. Atau mungkin kita bisa geser lebih ke kanan. Ini kalau mau mengubahnya harus ada panah dua dulu baru bisa kita geser-geser ya teman-teman. Jadi ini satu lagi kita geser ya, berapa, mungkin 5 atau berapa, tambah juga satu lagi. Nah, ini dulu, ini jaraknya mungkin kita tekan dulu ya biar simetris. Nah, sudah kita bikin grup aja. Ini gampangnya ya, kita shift ini biar kelihatan ya. Sini simetris kan lah. Udah ternyata seperti ini ya teman-teman. Kalau kurang simetris nanti kita bedain lagi lah. Mungkin kita paham konsepnya dulu. Jadi di sini kan ada satu yang nggak masuk ke mainan ya teman-teman. Kan saya ini out of the field. Maka biar kita bisa ini masuk ke permainan, kita mesti digabungkan ini. Kita gabungin satu. Untuk menggabungkan gampangnya Ctrl G. Maka dia akan menjadi satu grup. Tapi agaknya ada namanya menjadi horizontal frame. Ini horizontal frame. Oke, seperti ini. Sekarang ini kan sebenarnya udah satu grup jadi satu, tapi untuk bisa membuat dia bergeser dia harus berada dalam satu frame. Nah, kita mesti bikin satu frame. Gimana bikin frame ya? Gampang aja, kita begini, kita bikin aja di sini. Kita bikin aja di sini. Dia kan akan menjadi satu frame. Kayak gitu ya. Dan maka akan menjadi satu frame. Dan di dalam frame ini ada 5 rectangle 1 tinggal 10 sih 9 ya. Oh ini 2. Oke.
Coba kita ubah dulu aja ya teman-teman. Ini apa tengah 10 ya? Nggak enak kembali. Kita sini aja. Tanggal berapa ini? Coba. Sorry, salah konsep ya. Ini filenya udah dilepasin dulu lah. Manfaat mana nggak sih? Nggak ada ya? Udah ini aja. Atau mungkin enaknya pakai Ctrl C dan Ctrl V aja ya. Ini yang sebelah. Bukan. Kita bikin ngopi aja dari sebelah ya. Apa ini? Samain aja. Karena mungkin mengubah format, jadi ngopinya itu memang sangat berpengaruh ya teman-teman. Mungkin kita baiknya itu pakai Ctrl V aja, Ctrl C sama Ctrl V. Nah di sini ini kan bisa ke sini. Nah ini seenggaknya bisa lebih gampang dalam kita bikin simetris lah. Buat pemula emang enaknya seperti itu buat ngopi. Ctrl C sama Ctrl V. Nah ini udah ada rectangle-nya. Ini ke sini. Dan ini juga kita bisa kayak gini. Kemudian tambah lagi. Saya udah angkat 13. Ini bukannya nggak ada, tapi sebenarnya ini ada sih. Ada di sini. Kita mau coba bikin biar itunya menjadi satu, Ctrl Shift dan O. Nah kita bisa bikin tampilan frame-nya. Bukan. Ini bisa disatuin dulu saja. 1, 2, 3, 4, 5. Terus Ctrl G. Horizontal. Dibuat horizontal. Nah ketika menjadi seperti ini, kita barulah kita bikin satu frame. Ctrl Shift lagi, kita bikin satu frame di sini. Nah ini kan menjadi satu frame ya teman-teman. Dan kita bisa ganti aja frame-nya ini menjadi frame horizontal. Scrolling. Nah kalau udah sampai sini, terus ini gimana? Nah ini bisa frame-nya ini kita tarik ininya, pojokannya ini sampai ke sini. Nanti akan muncul warna merah ya teman-teman. Ini
sini. Nah, harusnya juga muncul warna merah karena ini udah sampai pojok, ya udah ini tinggal pasin sampai ke mana ada merahnya di sini. Atau mungkin nggak percaya, kita balikin aja, Ctrl Shift O, kita bisa masukin kayak gini. Jadi bentuknya ini udah mengikuti ini lebar dari tampilnya akan kita buat. Untuk membuatnya sebelumnya kita ini create content dulu, diaktifkan teman-teman. Dan untuk lebih jauhnya lagi kita bikin prototype. Nah ini kan scroll with parent ya. Nah ini parentnya itu maksudnya mana ini? Frame horizontal scrolling. Jadi kita mau men-scrollkan dia. Caranya bagaimana? Ini di scroll ke arah horizontal. Saya enggak ya. Nah ini kita lihatin aja prototype-nya dia gerak apa enggak. Lihat ini ya, previewnya. Masukin apakah bisa digerakin ke bawah? Karena sih bisa. Apakah ini juga bisa digeser? Nah ini bisa digeser ya teman-teman, seperti ini. Terus mungkin ada yang bingung, ini kalau coba masukin gambar gimana? Nah ini dicoba aja ya, kan kita udah selesai bikinnya. Kita bisa ke sini, terus kita bisa fillnya mau diisi dengan apa. Kita kalau mau diisi dengan mana, nah kalau mau gambar gimana. Nah ini kita ini take image, terus kita upload ke komputer. Karena saya udah punya, ya udah tinggal tambahin aja yang kita punya. Ini mungkin enggak anaconda ya, kita udah masukin, udah nih, jadi terus aja. Dan ini misalnya tanggal sebelahnya apa, kita lakukan hal yang sama. Ini gambar apa lagi, ini gambar apa, ini lah anaconda itu. Nah ini udah muncul. Satu lagi di sini. Nah di sini kita tambahin gambar lagi di sini. Kita bikin namanya katak. Nah, gambar katak di sini. Memang nggak kelihatan, tapi nanti kalau kita scrolling horizontal harusnya sih kelihatan. Ini kita fill, kita ganti dengan di sini. Kita upload dari komputer. Kita misalnya ganti ya, ini gambar kecil. Dia langsung muncul kalau dia masuk permainan ya. Ini satu lagi. Kita tinggal 9. Bukan gini aja. Gampangnya kalau mau mengganti, kalau di sini agak rumit, di sini aja teman-teman. Jadi karena dia apps-nya juga sensitif, maka kita klik di sini aja. Kita ganti fill-nya dengan gambar yang kita butuhkan. Ini ganti gambarnya, kita nah, maka akan muncul di sini. Dan apakah dia muncul juga di sini, kita cek review. Nah, ini home screen kan di atas, nih bagian atas, tapi kalau kita scroll ke bawah ini muncul ini gambarnya, dan bisa kita geser ini ya teman-teman. Nah ini ya namanya scrolling horizontal. Nah bagaimana kalau mau kita bikin scrolling vertikal, ya gampang aja, kita bikin ini bentukannya terlebih dahulu, rectangle. Kita bikin di sini, misalnya berapa ini,
200 kalikan 200, maka akan muncul seperti ini, gambar kotakan. Nah, ini tengahnya itu adalah gambar ini. Nah ini udah sampai tengah nih, yang masuk ke gambar kucing itu dia tengah. Terus kita bisa Ctrl C sama Ctrl V lagi, ini ke sini. Atau kalau enggak kita fix ini dulu aja ya, ini percobaan aja. Ini apa ya namanya, button home ini kita satuin, atau nggak usah ya, ini percobaan aja. Nanti kalau misalnya dia mau kita ubah via fix, kita ubah seperti biasa, tapi kita percobaan dulu, kita bikin prototype yang dimana itu ketika kita scroll maka dia akan fix aja di tempat ini. Nah, maka akan muncul di sini fix. Yang fix itu adalah button home, button cover, dan button kontak. Nah, ini mungkin biar gampangnya ya udah, ini kita sementara aja kita grup Ctrl G, dan kita ganti aja grupnya tuh scroll, yaitu apa ya, grouping sementara aja, ada scroll sementara ya. Nanti misalnya kita perlu dia agar bisa stay di bawah, ya udah kita ganti aja grouping sementara ini. Nah, ini kan di sini juga tampilan home screen ada dua hal, yang ada dua pembagian dalam apa typical scrollnya. Ini adalah fix, sedangkan yang ini bisa di scroll baik ke atas atau bawah. Nah, ini nanti bisa di scroll, karena kalau nggak di scroll dia nggak bakalan gerak ya. Jadi kita formatnya kita atur jadi scroll dulu, dan ini biar di atas itu gimana, kembali lagi ini tuh harus taruh di atas biar nanti tetap kelihatannya. Home screen-nya ini tetap di atas, ini rectangle 15 dan 14. Nah, meskipun biar dia ditimpa ya dia tetap kelihatan. Ya, ini enggak, ini dulu saja, ini enggak. Nah, ini usahanya kalau kita ngeklik di sini tuh emang nanti takutnya berubah-ubah. Jadi emang enaknya itu kalau berubah itu dari sini, dari kolom kiri kalian ada tulisan rectangle 15 18. Nah, ini biar, karena saya biasa dengan Ctrl C dan Ctrl V, maka ya saya makanya yang ini aja daripada nanti bingung. Nanti juga kalau pakai Alt mungkin lebih cepat, tapi biar grafi enaknya kayak gini. Nah, ini kan ada kelihatan 25 25 25, maka ini udah simetris ya. Dan kita scroll lagi ke bawah, ini ya, ini 25 ya. Ini kenapa dia tetap di atas ya, karena ini dalam pengaturannya emang grouping berada di atas. Ini groupingnya ini di atas, maka secara logika maka dia akan menimpa gambar yang ada di sini. Oke, kita coba lagi scroll ke bawah. Nah, ini dia simetris sama bawah. Tapi kalau udah seperti ini, kita bisa tambahkan di sini. Ini filenya jadi misalnya orang tua ini, misalnya begini. Jadi ini cari gambar yang agak
fillnya ganti dengan coba nih, karena ini tampilan home screen ya, mau kita coba kita oke ini nggak kelihatan ya, coba kita kasih warna kuning aja di sini, warna kuning ini biar bisa. Ini kita tambahkan fillnya di sini. Gambarnya mau di upload Celsius, ini kita ganti menjadi apa lagi ya, oh menjadi saya gambar. Nah ini buku ya, masukin aja dulu asal usul kekayaan. Nah muncul lagi. Untuk gambar itu enaknya emang kalian baiknya ya disiapin dulu aja ya teman-teman, daripada nanti nanti pengaturannya lebih susah. Ya udah dengan kalian siapkan gambar beberapa, misalnya 3 atau 4, nanti bisa kalian atur sendiri. Kita upload dengan gambar kotak. Nah kayak gini ya, udah. Nah ini udah ada di sini. Ini tampilan home screen yang bisa kita scroll ke horizontal dan vertikal. Habis itu kita bisa ke prototype. Nah ini kan scroll gitu. Nah ini mau di scroll ke arah mana? Ini sebenarnya kan udah fix sih. Kalau ini pasti scrolling bukan. Ini harusnya scrollnya kan ke arah vertikal. Coba kita lihat jalan nggak. Nah ini kan bisa di scroll ke arah vertikal ya, yang home-nya ini seperti ini. Nah ini kita bisa scroll ke arah horizontal tanpa merubah struktur scrolling ke vertikalnya ini ya teman-teman. Nah ini seperti ini scroll ke atas seperti ini ya teman-teman. Ini baru percobaan, nanti kalian bisa tambah-tambahin tombol sendiri, atau mungkin bisa kalian ubah-ubah sesuai mau kalian. Ini misalnya gambarnya bisa pindah ke halaman yang lain, atau mungkin bisa muncul keterangan kalau misalnya gambar kata itu ini kata apa sih, nanti kan bisa kalian bikin prototipenya ke halaman yang kalian buat. Oke, mungkin seperti itu aja. Mungkin ini disclaimer aja ya, untuk ngopi itu emang lebih enaknya itu kalian pakai Ctrl V daripada Alt ya teman-teman. Nanti kalau pakai Alt biasanya kalian ya bukannya nggak bisa sih, cuma agak kurang enak aja buat ngeditnya. Kalau saya sih seperti itu. Ini belajar dari pengalaman juga. Ada yang tadi mungkin buang waktu karena untuk mengcopy pakai ALT ya mungkin ya nggak biasa aja. Itu selera kalian masing-masing sih. Yang penting ininya kan jadi tampilan home screen dan dia dimana bisa scroll ke bawah.
ataupun dia bisa scroll dari kiri ke kanan, dan kita bisa nambahkan gambar sesuai keinginan kita. Seperti itu teman-teman. Tampilan ini kapan misalnya tampilan ini kepake banget misalnya kalian udah bekerja sebagai UI atau UX designer, nah dimana di fiturnya itu bisa di scroll ke kanan dan ke kiri ataupun atas ke bawah, karena ini sangat berguna sekali daripada kalian tuh misalnya nggak bisa di scroll kemana-mana kayak tampilan ini. Nah ini kan nggak bisa di scroll ke atas ataupun ke bawah ataupun ke kiri kanan. Nah ini tampilannya maka ya gini-gini aja, bakalan nggak bisa muat data yang banyak. Kalau nanti udah kalian ketemu di projectnya misalnya di e-commerce atau mungkin kalian bikin web kita sendiri kan, ini bisa di scroll ke bawah sampai titik maksimalnya teman-teman. Ya, ini kan kalau misalnya kita stay kayak gini, tampilan kontak kayak gini kan ya nggak bisa kemana-mana. Maka itu pentingnya kita membuat tampilan yang bisa di scroll dari horizontal ataupun dari sisi vertikalnya teman-teman. Mungkin seperti ini dulu ya teman-teman untuk pelatihan kita hari ini. Adapun misalnya ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon kritik dan masukannya ya teman-teman. Ataupun kalau tadi gagal ya mungkin ya kurang biasa aja, dan memang skill itu memang harus dilatih. Dan untuk belajar kayak kayak gini emang itu ya selera masing-masing ya teman-teman. Kalau saya sendiri gampangnya buat belajar itu ya misal kita belajar terus dipraktekin, terus habis itu dibikin video. Nah itu selain kita bisa berbagi pengetahuan, kita juga bisa meminimalisir kesalahan yang kita buat ketika di, di project yang nanti bisa kerjakan teman-teman. Jadi untuk latihan kayak gini emang bagusnya ya kalian coba-coba atau cari-cari referensi sendiri dan kalian praktekkan ya teman-teman. Habis itu kalian presentasikan sesuai dengan kemampuan kalian untuk mengukur apakah kalian udah mahir atau enggak. Gampangnya seperti ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya teman-teman untuk pertemuan di mana kita membuat tampilan screen yang bisa di scroll ke vertikal dan horizontal. Kalau ada request ya silahkan kalian masukin ke kolom komentar, nanti saya usahakan buat apa gitu. Cukup sekian teman-teman untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.